Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Gimana nih hari ini? Sudah bersiapkah buat kerja atau mungkin ada rencana lain untuk keluar? Mudah-mudahan semua aktivitas teman-teman diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, isu pemakzulan wakil presiden kita Gibran Rakamuraka rupanya masih saja memanas. Hari ini kita mendapatkan sebuah informasi terbaru yaitu konferensi pers dari kelompok yang mengatasnamakan Purnawirawan Jenderal TNI Polri yang masih mendesak anggota Dewan kita DPR untuk segera memakzulkan mencopot wakil presiden yang sah yaitu Mas Gibran Rakamuraka. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik di sini. Surat dari para purnawirawan yang disebut-sebut teman-teman oleh oposisi akan dibacakan di rapat paripurna rupanya tak kunjung dibacakan. Ini menunjukkan bahwa Dewan kita DPR juga memang tidak sepenuhnya mendukung soal pemakzulan wakil presiden Gibran Rakamuraka. Nah, hari ini kita bakal mendengarkan bagaimana marahnya mereka terkait keputusan DPR yang batal memakzulkan atau membahas teman-teman, membahas pemakzulan wakil presiden kita di Senayan dan bagaimana respon para kaum pembenci yang memang sangat tidak suka keluarga Presiden Joko Widodo memimpin negara ini. Tanpa panjang lebar teman-teman, kita bakal tampilkan secara full ini konferensi pers dari Purnawirawan. Mungkin bisa saya sebutnya orang-orang yang mengatasnamakan Purnawirawan, kelompok Purnawirawan, walaupun tidak diakui secara resmi oleh negara. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Yang kelima, setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa kita. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat nggak bangsa ini ke depan. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Selamat Subianto. Ya, tegas kita rebut Indonesia dari cengkraman mafia geng Solo. Rebut. Yang selanjutnya Pak Marsikal TNI Hanafi Asnan. Apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, civil society, para mitra media yang saya banggakan, serta rekan-rekan dari forum Purnawirawan prajurit TNI. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas waktu ini, alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan tentang semangat dari kita forum Purnawirawan prajurit. Saya hanya menambah saja bahwasanya forum Purnawirawan prajurit TNI itu beda sama Purnawirawan TNI yang menyalah-nyalahkan kita. Padahal kita sumbernya sama. Kita digodok di tempat yang sama.
Tapi begitu kita ngomongnya benar, sana bilang itu di luar formasi kita katanya. Nggak apa-apa, memang beda sekarang jadi. Mana yang takut digusur, mana yang mau menggusur ini jadinya. Jadi kita tenang-tenang aja waktu itu, tidak masalah. Hanya tolong nanti kalau ditanya sama beliaunya, ya kita garis luruskan sama Sabta Marga prajurit, dan politik kita adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan. Jadi kalau kita berada di luar bukan berarti memusuhi pemerintah, tidak. Tapi kita akan tetap berdiskusi hal-hal yang dianggap kita menyimpang. Karena ajaran Islam harus demikian. Apa namanya? Amal ma'ruf nahi munkar. Kita harus demikian memang. Tidak ada kata-kata yang di luar kemampuan itu kita harus diamkan. Kalau memang sudah disampaikan masih belum berhasil, ya kita ulangi lagi. Tetap bersabar, diulangi lagi dan diulangi. Biasanya kalau diulang-ulang terus, hal-hal yang baik akan diterima dengan baik. Amin. Sebaliknya kita jangan selalu mengulangi hal-hal yang berulang, yang tidak baik. Jadi kembali lagi bahwa tolong dibedakan, kita forum purnawirawan prajurit TNI, bukan forum purnawiran TNI pada umumnya. Saya berani menyampaikan demikian karena pihak sana menganggap kita di luar formasinya dia. Di luar perjuangan bolehlah, tapi di luar formasi purnawirawan itu yang tidak benar, karena sama-sama purnawirawan. Demikian untuk singkatnya saya sampaikan ketegasan kami forum purnawirawan prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi penekanan bahwa purnawirawan yang hadir di sini adalah purnawirawan TNI yang sesungguhnya. Sementara yang purnawirawan yang membela Bapak adalah purnawirawan abal-abal yang berorientasi politik kekuasaan. Purnawirawan yang hadir di sini purnawirawan yang berorientasi politik kenegarawanan. Nah, berikutnya kita undang Pak Tejo. Berikutnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko. Jenderal paling sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak, disuruh ngomong, itu Pak saya harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih saya diberi kesempatan bicara. Tapi sebetulnya saya lihat senior saya sudah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga pendidikan militer. Karena itu pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman wartawan tuh bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong kami ini orang sakit hati, kami ini orang gak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatannya saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama ya Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ.
Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu, kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke arah jurang. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat. Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark hitam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling ingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang tidak jelas. Diberi amanah, digaji oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri. Dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet, sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk jaket kabinet yang isinya para profesional. Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Second kabinet. Kalau saya bilang kabinet orangnya isinya para abal-abal berusaha negara ini. Itulah yang sekarang kita, salah satu di antara poin yang kita sampaikan, agar pemerintah ini berjalan lurus, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau founding father negeri kita ini terlaksana begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Sunarto, dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan yang awur-awuran tidak boleh berlanjut, Pak ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani, politik Indonesia yang berorientasi pada rakyat dan bermartabat. Berikutnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto berhalangan. Baik, kita beralih dari Purnawirawan. Sebenarnya yang lain-lain nanti ada waktu, tetapi kita ganti suasana sekarang, tokoh-tokoh pergerakan sipil. Kita mulai dari budayawan kondang, Mas Eros Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, teman-teman dari Purnawirawan TNI, mungkin banyak yang bertanya kenapa saya di sini. Itu banyak. Sebelum saya sini banyak. Karena saya berdiri di sini sebetulnya untuk menyatakan secara pasti bahwa apa yang disuarakan oleh bapak-bapak Purnawirawan ini tidak ada kata lain kecuali benar. Tadi sudah diuraikan, tapi saya ingin mengulangi lagi bahwa sebetulnya yang kita hadapi satu masalah yang sangat serius, yang tidak mungkin saya juga bisa diam saja ketika bapak yang sudah begitu luar biasa menyatakan pendapatnya. Begini, karena apa? Saya juga tadi ya sudah banyak. Kalau soal yang sebetulnya paling pasti itu ya, kayak perbuatan tercela, itu sudah nyata. Kalau nggak benar, Roy tangkap saja. Karena beliau yang menjamin saya 99%. Ya, nah, yang saya tidak mengerti kenapa kalau memang dilindungi si Sufu Fafai dia, panggil dong dia, panggil. Kalau memang tidak benar penjarakan, ya,
Tapi sebaliknya, kalau dia benar, penjarakan juga dia. Nah ini yang sebetulnya buat kita semua ya, terombang-ambing. Coba bayangkan ya, kalau sebagai ini aja, sebagai orang Indonesia, ya, saya ketuk hatinya siapapun yang mengatakan bahwa kita ini orang-orang apa, sakit hati ya. Orang yang berkabinet itu saya tahu semua lah ya. Coba saya di sini buktikan kalau saya sakit hati atau orang yang nggak dapat jabatan, buktikan. Saya justru curiga kalian sebetulnya bermain-main dengan jabatan untuk melakukan hal-hal yang kita khawatirkan. Oke, sekarang saya ini semua udah ada yang jadi sibah-sibah semua ya. Coba bayangkan, saya akan buktikan bahwa Pak Jokowi, saya sanksikan dia mencintai negeri ini. Kalau dia mencintai negeri ini, tidak mungkin seseorang dengan kapasitas yang seperti itu didorong untuk menempati kedudukan yang sangat-sangat menentukan nasib 200 juta orang Indonesia ke depan. Ya. Ya. Yang penting saya coba garis bawahi ya. Tidak mungkin. Karena apa? Bayangkan tadi sudah masalah SMP, nanti saya ada perbuktian, saya nggak ikut secara sana ya. Tapi bagaimana seseorang yang tidak punya pengalaman apa-apa, wali kota pun baru setengah jalan, gubernur pun belum, tidak punya pengalaman organisasi apapun, ya, langsung jadi wakil presiden. Bagaimana Bung Hatta nggak nangis? Bagaimana Pak Adam Malik nggak nangis? Bagaimana Pak Bung Mul nangis? Itu penghinaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Saya harus nyatakan di sini, ketersinggungan itu sudah sampai puncak luar batas kita. Pulihkan. Kalau saya melihatnya begini, rasanya satu hal yang harus kita lakukan. Ya, ini Puan juga jangan main ya. Itu ketua DPR ya. Puan, jalankan tugas kamu ya. Dan saya minta supaya rakyat mempercayai kembali partai kamu PIP. Itu juga ibumu bilang sama ibu ya. Jadi menurut saya ini saat yang sangat menentukan ke depan. Jadi di sini kita tidak ada kebencian apapun kecuali harus menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran. Jadi itu aja. Jadi maksudnya dengan segala apa yang kita katakan ini, tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan hal-hal di luar garis konstitusi, karena sebetulnya orang yang sedang kita bicarakan ini. Terakhir, saya tutup bahwa semua yang kita lakukan di sini, saya harapkan ya, tidak adalah kata-kata hanya menyebut hanya mantan Purnawirawan. Setiap orang yang cinta Indonesia, ya, termasuk para menteri dan masuk Prabowo. Ini pesan saya sebagai sahabat, berterima kasih kepada Jokowi, jangan berlebihan. Ya. Tidak berterima kasih juga jangan. Tapi yang saya minta pada Mas Prabowo, satu hal, terima kasihlah kepada rakyatmu yang telah menjadikan kamu presiden. Jadi untuknya saya minta secara tegas meminta Pak Prabowo dengan bahasa yang mungkin lebih enak, ini aja, jangan lakukan slow motion suicide. Ya. Do something. Kalau mau tegak berdiri, singkirkan mereka-mereka yang merusak tatanan negara kita Indonesia. Betul sekali. Untuk Mas Eros ya, tadi Mas Eros menyinggung soal di sini bukan barisan sakit hati, itu mustahil. Di sini barisan yang sangat sehat,
bapak-bapak, kakek-kakek ini sangat sehat. Dan kita tahu yang sakit siapa yang ada di Solo. Sakit apa? Kudis. Dan anaknya juga tadi cacat mental. Nah, jadi yang di sini pasti. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan rangkuman dari jalannya konferensi pers para purnawirawan, ini kelompok yang mengatasnamakan dirinya Forum Purnawirawan TNI Polri, yang mendesak teman-teman ini DPR segera melakukan pemakzulan atau yang membacakan, minimal ini tuntutannya itu membacakan surat yang sudah disampaikan ke DPR kemarin. Dalam surat tersebut teman-teman ada permintaan, ada desakan dari Forum Purnawirawan TNI Polri ini untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakareka. Tapi rupanya tidak digubris, tidak diikuti oleh anggota DPR kita. Jadi ya di sini para purnawirawan teman-teman memang tidak, kalau saya rasa ya, tidak dianggap berarti suaranya oleh anggota dewan kita. Dikarenakan mungkin ya forum purnawirawan ini juga tidak diakui oleh negara, bukan forum resmi. Kalau forum resmi kemarin teman-teman di hari ketika bertemu dengan Prabowo mendukung penuh Prabowo Gibran. Jadi ya ini mungkin bisa saya sebut abal-abal juga ya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sih dengan usulan para purnawirawan yang mengatasnamakan purnawirawan ini, atau mungkin teman-teman punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.